Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 11 kali 16 di AutoCAD. Ke AutoCAD-nya yang pertama kali kita buat layer, tekan LA pada keyboard lalu tekan Enter. Muncul kotak layar, lalu klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama dimensi, lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama dinding, lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini kita beri nama garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer. Di sini kita beri nama garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer. Di sini kita beri nama kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer. Di sini kita beri nama pintu dan jendela. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer. Di sini kita beri nama teks. Lalu lihat di garis as. Untuk warna garis as, klik di sini, kita ganti menjadi warna merah. Klik OK, lalu tipe garisnya juga, klik di sini, di continuous ini, lalu klik load, pilih ACAD ISO 02W100, klik OK, lalu pilih ACAD ISO 02W100 lagi, lalu klik OK. Setelah itu, lihat di garis bantu, klik di warna garis bantu di sini, kita ganti warnanya menjadi ungu seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu, lihat di kolom, kita ganti warnanya, klik di warna kolom di sini, kita ganti warnanya menjadi biru muda, klik biru muda, lalu klik OK. Setelah itu, lihat di pintu dan jendela ini, klik di warna pintu dan jendela, kita ganti warnanya menjadi hijau muda seperti ini, klik OK. Setelah itu, tutup kotak layar, lalu di sini klik di sini pilih layar garis as. Kita akan membuat garis as, lalu tekan perintah RSC pada keyboard, lalu tekan Enter, klik di sini, arahkan ke mari, tarik ke sini, lalu masukkan angka 1100, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 1600, lalu tekan Enter. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu klik garisnya, lalu tekan X pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, di sini saya masukkan tadi angkanya untuk ini lebarnya dari sini ke mari adalah 1100 yang sama dengan 11 meter dan untuk panjangnya dari sini ke mari adalah 1600 yang sama dengan 16 meter. Jadi ini adalah skalanya 1:100. Oke, setelah itu kita akan membentuk ruangannya. Tekan perintah O pada keyboard lalu tekan Enter untuk menggandakan garis. Lalu masukkan angka 200 lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke mari. Klik di sini, arahkan lagi ke mari dan klik di sini, arahkan lagi ke mari. Lalu tekan Enter. Lalu tekan Enter lagi pada keyboard. Masukkan angka 200 lagi, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini, lalu tekan Enter. Setelah itu tekan TR pada keyboard untuk memotong garis yang tidak perlu, lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini, dan di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, lalu eh, tekan eh, oh lagi pada keyboard, masukkan angka 400. Tekan O pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu masukkan angka 400, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu tekan Enter. Eh, Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan lagi angka 400, lalu tekan Enter pada keyboard. Klik di sini, arahkan ke mari, lalu tekan Enter. Setelah itu tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter pada keyboard. Setelah itu masukkan angka 400 lagi. Tekan perintah O dulu, lalu tekan Enter, masukkan angka 400, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke mari seperti ini. Lalu tekan Enter, masukkan
tekan enter lagi, masukkan angka 200, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu masukkan angka 300, setelah itu tekan O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 300, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Tekan enter, lalu tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Kita potong garis ini, klik ini di sini dan di sini. Setelah itu, hmm, tekan enter pada keyboard, lalu tekan perintah EX pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Kita sambung garis dari sini kemari. Lalu tekan enter, setelah itu tekan TR lagi pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini, lalu klik juga di sini. Setelah itu tekan enter, tekan perintah EX pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini untuk menyambung garis dan klik di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Kita potong garis. Eh, oh ini tidak perlu kita potong, biarkan saja garis ini seperti ini. Tekan escape saja pada keyboard. Setelah itu tekan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 200, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard, tekan enter lagi, masukkan angka 300, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu, hmm, masukkan angka 300, tekan O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 300 lagi, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke mari. Nah, di sini ternyata sudah sesuai. Jadi di sini adalah 400, tekan escape dulu, tekan O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 400, lalu tekan enter. Nah, di sini dia ke sini. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Ini klik di sini. Lalu setelah itu klik di sini, di sini juga, dan di sini. Oke, setelah itu tekan perintah lalu escape, lalu tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 200, lalu tekan enter, klik di sini, lalu tekan enter, lalu tekan enter lagi pada keyboard, masukkan angka 100, lalu tekan enter, klik di sini, klik arahkan kemari, lalu tekan enter, lalu tekan TR, lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu klik di sini, lalu klik di sini, dan eh, klik juga di sini, tidak perlu kita klik, eh, tekan klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu tekan enter, masukkan angka 200, lalu tekan enter, eh, klik di sini, arahkan kemari, lalu klik, lalu tekan enter, tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali, klik di sini. Setelah itu hmm, di sini juga klik, kita hilangkan garisnya, lalu hmm,
tekan enter lagi pada keyboard, lalu tekan O, enter, masukkan angka 300, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik di bawahnya. Setelah itu, tekan enter lagi, tekan enter, masukkan angka 50, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu, tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Lalu ini kita potong, klik di sini untuk memotong garis yang tidak perlu. Lalu tekan enter. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Denah sudah kita bentuk. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat kolom. Pilih layer kolom, tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 15, tekan koma, lalu masukkan angka 15, enter. Setelah itu kita seleksi kolomnya, lalu tekan M, enter untuk memindahkan. Klik di sini, kita pindahkan ke mari. Setelah itu, ini tinggal kita copy kolomnya. Klik kolomnya, lalu tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, dan klik. Lalu arahkan kemari dan klik lagi. Lalu di sini juga. Oke, ini kita klik pada setiap sudut pertemuan garis as. Nah, ini sudah selesai, lalu tekan enter. Setelah itu kita akan membuat dinding. Pilih layar dinding, lalu tekan L, enter. Kita sambung garis yang ini dulu. Lalu enter, lalu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping seperti ini, lalu klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik di sini. Begitu juga untuk bagian lainnya. Tinggal kita samakan caranya seperti tadi. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri seperti ini, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi. Eh,
klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini, setelah itu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah selesai membuat dinding. Setelah itu kita akan membuat pintu dan jendela. Pilih layer pintu dan jendela. Kita buat pintunya terlebih dahulu. Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, lalu arahkan kemari, masukkan angka 5, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 15, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita eh, copy CO, enter. Kita klik di sini, lalu arahkan kemari, masukkan angka, saya ulangi, ke seleksi, tekan CO, enter, lalu kita klik di sini, masukkan angka 80, lalu tekan enter 2 kali. Kita ukur apakah jaraknya 75L, enter, tekan L, tekan DIM, enter, klik di sini, oke, jarak ini kemari sudah 75, sudah tepat. Lalu ini garisnya kita hapus. Setelah itu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan, klik di sini, tarik kemari, ini masukkan angka 3, lalu tekan koma, masukkan angka 80, tekan enter. Lalu ini kita seleksi, kita pindahkan, tekan M, enter, klik di sini, kita pindahkan ke sini. Setelah itu tekan perintah ARC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke sini, lalu klik, dan klik juga di sini. Setelah itu tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Lalu di sini kita seleksi lagi pintunya, lalu tekan CO, enter, klik di sini, lalu ini kita copy kemari, lalu tekan escape. Setelah itu ini kita klik hapus ininya, lalu kita seleksi, tekan perintah MI, enter untuk mencerminkan atau mirror, klik di sini, putar ke arah kemari, pastikan ini sudah lurus, lalu klik no. Oke, setelah itu ini akan kita masukkan ke dalam blok, tekan B, enter. Di name block definition ini kita beri nama ini pintu 1, lalu klik pick point, klik di sini, lalu klik select object, seleksi objeknya seperti ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan B lagi, lalu tekan enter. Ini di name-nya kita beri nama pintu 2, lalu klik pick point, klik di sini, lalu klik select object, seleksi objeknya, lalu tekan enter, klik OK. Setelah itu ini kita copy atau kita pindahkan kemari, tekan M, enter. Setelah menyeleksinya, kita geser sedikit kemari agar tidak terlalu rapat dengan yang pintu 2. Setelah itu ini kita seleksi, tekan perintah MI lagi, tekan enter, lalu kita klik di sini, kita arahkan kemari,
pastikan lurus, lalu klik no. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan MI lagi, tekan enter, klik di sini, arahkan ke sini, pastikan ini lurus seperti ini, lalu klik, lalu pilih no. Oke, setelah itu ini kita seleksi semua, tekan CO, enter, kita copy, ini kita taruh misal di sini, tekan escape, setelah itu, lalu ini kita rotasi sejauh 90 derajat, tekan seleksi, lalu tekan RO, enter, klik di sini, putar, lalu masukkan angka 90, lalu tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kita pindahkan kemari sedikit, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat jendela, tekan perintah RSC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 5, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 15, lalu tekan enter. Setelah itu, tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sini, arahkan ke kanan, pastikan arahnya lurus, tekan angka 30, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Lalu kita seleksi ini, lalu tekan CO, enter, kita klik di sini, kita copy kemari, tekan enter, lalu ini kita klik, tekan CO, enter, kita copy, ini klik di sini, kita taruh di sini. Lalu tekan enter, setelah itu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu klik lagi ini, tekan CO, enter, ini kita copy ke sini, tekan enter, lalu tekan L, enter, masukkan, klik di sini, tarik ke arah kanan, pastikan arah tarikannya lurus, masukkan angka 60, lalu tekan enter 2 kali, lalu kita klik ini, lalu tekan CO, enter, klik di sini, taruh ke bawah, ke sini. Lalu tekan enter, lalu tekan klik ini, tekan CO, eh, CO, enter, klik di sini, taruh ke mari dan klik sini, lalu tekan enter, setelah itu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini, lalu tekan enter, setelah itu hmm, ini kita seleksi, tekan CO, enter, klik di sini dan klik di sini, lalu tekan enter. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam blok, tekan B, enter. Di name-nya ini kita beri nama jendela 1, klik pick point, klik di sini, klik select object, kita seleksi objek ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu tekan perintah B lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Di name ini kita beri nama jendela 2, lalu klik pick point, klik di bagian tengahnya di sini, lalu klik select object, kita seleksi pintu jendela yang kedua ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu ini kita seleksi, lalu tekan CO, enter, kita copy kemari, lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan RO untuk merotasi, lalu tekan enter. Kita klik di sini, kita rotasi ke arah kemari, sejauh 90 derajat, masukkan angka 90, lalu tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu ini bisa kita pindahkan sedikit kemari. Oke, kita sudah selesai membuat pintu dan jendela. Setelah itu kita akan menempatkan pintu dan jendela ini. Yang pertama, untuk bagian depan ada pintu seperti ini. Klik ini, lalu tekan CO, enter. Klik di sini, lalu kita taruh pintunya di sini. Klik di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik ini, lalu tekan CO, enter, klik di sini, lalu untuk pintu ini kita taruh di sini, klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu untuk selanjutnya ada pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, enter, kita klik di sini, lalu taruh pintunya di sini, klik di sini. Setelah itu hmm, tekan enter, lalu di sini
pintu ini, klik ini, CO, enter, kita copy ini, klik di sini, kita taruh pintu yang model seperti ini di sini. Klik di sini. Lalu setelah itu pintu yang sejenis juga seperti ini ada di sini, kita klik di sini juga. Setelah itu tekan enter. Lalu kita lihat lagi untuk ruang lainnya. eh, ada pintu yang model ini, kita klik ini, lalu tekan CO, enter untuk mengcopy, klik di sini, arahkan pintu ini kemari, klik di sini. Setelah itu pintu yang sejenis juga ada di sini, kita taruh atau klik di sini. Lalu setelah itu tekan enter. Selanjutnya ada pintu yang model ini, klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, taruh pintunya di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, enter untuk mengcopy, klik di sini, lalu kita tempatkan pintu ini di sini, klik di sini. Lalu setelah itu tekan enter, lalu ada lagi pintu yang modelnya ini, klik ini, tekan CO, enter, kita klik di sini, kita taruh pintunya di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, ini sepertinya semua ruangan sudah kita taruh pintu. Kita cek dulu. Oke, setelah itu kita akan menempatkan jendela. Yang pertama, jendela bagian depan ada seperti ini. Kita klik jendela ini, lalu tekan CO, enter, klik di sini. Kita taruh jendela ini di bagian ini. Lalu di sini juga ada jendela yang sama. Setelah itu kita cek lagi untuk jendela yang sama seperti ini. Ada juga di bagian belakang, yaitu di sini kita taruh juga jendela kecil ini. Lalu di sini, di sini juga, dan di sini. Oke, setelah itu tekan enter. Selanjutnya, hmm, kita cek lagi di bagian lainnya ada jendela kecil yang ini. Kita klik lalu CO, enter, kita copy. Ini kita taruh di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu jendela yang seperti ini kita klik, tekan CO, enter. Kita klik di sini. Lalu jendela ini kita taruh di sini. Setelah itu di sini, lalu setelah itu hmm, cuman itu saja jendela yang seperti ini. Tekan enter, lalu ada jendela yang seperti ini, tekan CO, enter, klik di sini.
Lalu untuk jendela yang model seperti ini, kita tempatkan di sini. Setelah itu, jendela seperti ini juga ada di bagian ini. Klik di sini. Lalu di sini juga ada jendela yang sejenis, kita taruh juga di sini. Klik di sini. Lalu setelah itu tekan enter. Nah, sepertinya ini semua bagian ruangan sudah kita taruh jendela. Kita cek satu persatu. Di bagian depan ini sudah ada jendela, di sini juga. Lalu di bagian ini sudah ada, di sini sudah ada. Di sini juga sudah ada jendelanya. Lalu di sini, oke, di sini sepertinya membutuhkan jendela juga seharusnya. Jadi untuk jendela ini kita taruh yang ini, klik ini, CO, enter, kita copy, klik di tengahnya, kita taruh ini jendelanya di bagian ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Oke, setelah itu kita akan memotong garis dinding yang tidak diperlukan. Tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Ini dinding di bagian teras yang tidak perlu bisa dipotong seperti ini. Tinggal klik saja garisnya. Begitu juga yang di sini, ini dan ini. Selanjutnya dinding di depan pintu seperti ini, klik di sini. Klik di sini untuk memotongnya, klik di sini, di sini, di depan pintu ini, di sini juga, lalu di sini, lalu di sini, di sini, dan di bagian ini. Oke, setelah itu ini ada beberapa ruang yang masih tertutup dengan dinding, seperti di sini. Kita klik ini, lalu di sini juga. Oke, setelah itu untuk bagian ini, tekan enter terlebih dahulu, klik ini, klik di sini, arahkan ke bawah, masukkan angka 100, tekan enter. Oke, lalu tekan skip. Kita cek ulang apakah semua ruang sudah terhubung. Ini dari bagian depan, akses yang di sini sudah terbuka atau terhubung. Oke, saya rasa sudah selesai ini semua. Setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi. Pilih layer garis bantu. Lalu untuk pintu dan jendela ini bisa kita hapus karena sudah tidak dipakai. Setelah itu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Begitu juga untuk sudut lainnya, yaitu di sudut ini. Kita buat garis bantu yang sama seperti tadi.
Oke, ini kita buat sementara garis seperti ini, nanti kita hapus garis yang tidak perlu. Oke, sudah terbuat garis lurus seperti ini. Setelah itu, ini kita pindahkan ke mari. Pastikan ini lurus tarikannya. Lalu ini juga. Seleksi, lalu tekan M, lalu klik di sini untuk memindahkan, lalu arahkan ke mari dan klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu, ini kita hapus garis bantu ini. Ya sudah seperti ini. Setelah itu, ini bisa kita copy, klik ini, lalu tekan CO, enter, klik di sini, ini taruh di sini, lalu di sini, dan di bagian ini juga. Kita taruh dulu di sini. Kita buat garis bantu, tekan L, enter, klik di sini, klik di sini, tekan escape, lalu ini pindahkan M, enter, klik di sini, taruh garisnya di sini. Lalu ini kita hapus garis bantunya. Oke, kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini juga ada kita ini nanti kita ambil arah patokannya dari atas. Setelah itu kita seleksi ini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan ke atas seperti ini, lalu pastikan lurus dengan ini, klik di sini. Lalu sama juga untuk yang ini, pastikan lurus dengan yang garis ini. Klik di sini. Setelah itu klik di sini, lalu klik di sini, dan klik di sini. Setelah itu tekan escape, lalu klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita taruh ini di sini, lalu di sini juga. Nah, setelah itu di bagian ini juga, lalu di sini, klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu ini kita seleksi, tekan CO, enter, kita copy, klik di sini, kita copy ke mari, lalu ke sini, serta ke sini juga, dan di sini. Setelah itu di sini juga. Oke, ini apakah sudah lurus? Kita cek. L, enter, klik di sini untuk membuat garis bantunya, pastikan arah garis lurus. Lalu klik di sini, tekan escape. Nah, ini masih belum lurus, jadi kita pindahkan ini. Tekan M, enter, kita klik di sini, pindahkan ke mari. Klik di sini.
Setelah itu ini garis bantunya kita hapus. Oke, hasilnya seperti ini. Hmm, sepertinya di sini juga memerlukan satu lagi garis juga atau dua ini. Tekan L enter untuk membuat garis bantu. Klik di sini, arahkan ke atas. Oke, klik di sini, escape, lalu tekan L lagi enter. Klik di sini, klik di sini, tekan enter lalu ini kita copy dari sini tekan CO enter. Kita klik atau copy dari sini, taruh di sini dan taruh di sini lalu tekan escape. Setelah itu kita hapus garis bantunya. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan perintah keydim pada keyboard, keydim enter, klik di sini, arahkan kemari, kita seleksi semua garis bantu bagian A ini, lalu tekan enter, tarik ke atas kurang lebih sepanjang garis bantunya tadi atau sepanjang ini, klik di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Tetapi ini hanya dimensi sementara, belum rapi. Oke, untuk itu kita hapus dulu. Lalu kita pilih layer dimensi. Di sini kita atur setelan dimensi dan teksnya dulu. Tekan D pada keyboard, lalu tekan enter. Pilih new. Di name-nya ini kita ganti nama menjadi skala 100. Lalu klik continue. Setelah itu untuk text appearance, text style-nya di sini eh, kita ke tab line dulu. Ini tab text, tapi kita ke tab line dulu. Di tab line ini untuk dimension line-nya, color-nya kita pilih menjadi warna biru muda. Lalu untuk extension line color-nya kita pilih menjadi hijau. Kita pilih menjadi kuning. Lalu extend beyond dim line-nya ini saya buat 20. Lalu offset from origin-nya juga saya buat menjadi 20. Lalu kita ke tab simbol N arrow. Di tab arrowhead-nya ini di first saya pilih di architectural tick. Lalu untuk arrow size-nya saya ganti menjadi 8. Lalu ke tab text. Di text style-nya di sini klik yang kotak kecil ini. Muncul kotak textile, pilih new, beri nama textile-nya skala 100 juga, sama seperti dimensi style tadi, klik OK, lalu untuk font name-nya saya ganti menjadi romantic, lalu untuk height-nya saya buat menjadi 22,5. Di sini saya menuliskan 22,5 karena koma di AutoCAD itu sama dengan titik. Lalu klik apply. Lalu close, setelah itu di tekstilnya ini ada tulisan standar, klik di sini, lalu pilih skala 100, skala yang kita buat tadi, lalu untuk text colornya klik di sini, kita pilih select color, kita buat menjadi warna ini, oranye muda, lalu klik OK. Setelah itu, untuk text placement-nya, vertikalnya ini dari above, saya klik di sini, saya ganti menjadi centered, dan offset from dim line-nya juga saya buat menjadi 8. Lalu klik OK, lalu close. Setelah itu tekan perintah keydim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita seleksi garis bantu bagian ini seperti ini, lalu klik, lalu tekan enter. Setelah itu tarik ke atas kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga, misal sepanjang ini, lalu klik. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi. Kita seleksi di bagian bawah ini, lalu tekan enter, tarik ke bawah garisnya kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga. Klik di sini. Hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard. Kita seleksi di garis bantu di bagian samping kanan seperti ini. Tekan enter lalu tarik ke samping kanan kurang lebih sepanjang garis bantu ini seperti ini juga sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini.
Nah, sepertinya ini ada yang tertinggal, seharusnya di sini ada satu lagi, jadi saya ulangi. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada garis bantu yang harus kita buat juga, tekan L dulu, lalu tekan Enter. Di sini kita buat garis bantunya. Lalu ini kita copy, CO, Enter, kita copy, kita taruh di sini. Lalu tekan Escape. Lalu ini garis bantunya kita hapus. Oke, baru tekan perintah keydim pada keyboard lagi, keydim, Enter, kita seleksi garis yang di samping kanan ini seperti ini, seleksi semua. Oke, setelah terseleksi, tekan Enter pada keyboard, tarik ke samping kanan seperti ini, kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga. Klik. Oke, hasilnya seperti ini. Tapi ini sepertinya ada yang kurang presisi garisnya, perlu kita cek ulang. Sepertinya di sini kita tekan L dulu, Enter. Kita buat garis bantu lurus seperti ini. Nah, benar ini teksnya tidak presisi, sehingga ukuran angkanya juga jadi bergeser. Oke, ini kita geser, klik ini, lalu tekan M, Enter. Kita klik di sini, kita geser ke atas seperti ini. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Lalu garis bantunya bisa dihapus, bisa dilihat angkanya sudah genap seperti ini. Oke, setelah itu tekan perintah key dim lagi pada keyboard, Enter. Kita seleksi di bagian kiri ini, di samping kiri, lalu setelah terseleksi garis bantunya, tekan Enter. Tarik ke arah kiri kurang lebih sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita untuk layar garis bantunya kita nonaktifkan karena tidak dipakai. Klik di lampunya ini. Setelah itu kita akan membuat teks. Klik di sini lalu pilih layar teks. Setelah itu ketik perintah T pada keyboard lalu tekan Enter. Setelah itu klik di sini arahkan ke mari. Oke, ini kita tulis teks seperti ini, lalu kita seleksi, pilih yang penempatan teks bagian tengah center, ini klik ini, lalu klik di luar kotaknya. Apabila teks kurang di tengah, bisa kita geser, klik teksnya, tekan M, enter, kita geser melalui perintah move, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik teksnya, tekan CO, enter, teks ini kita copy ke berbagai ruang lainnya, seperti di sini, di sini juga. Lalu selanjutnya di sini, lalu di sini, setelah itu di sini juga tinggal diklik saja seperti ini. Lalu di sini juga, di sini, di sini, lalu di sini, dan di sini juga. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita akan mengedit teks, tekan perintah ED pada keyboard untuk mengedit teks, lalu tekan enter, klik teks yang ingin diedit, misalnya ini, tinggal diklik ini, lalu
Seleksi teksnya tinggal diketik sesuai yang kita inginkan. Ini adalah teras depan, klik di luarnya. Setelah itu klik lagi di sini, seleksi teksnya. Ini adalah ruang tamu, klik di luar kotaknya, lalu klik di sini lagi. Ini adalah kamar 1, lalu klik di luar kotaknya. Setelah itu ini adalah klik lagi di sini. Ini ruang keluarga, lalu klik di luar kotaknya. Selanjutnya klik di sini. Ini adalah musola. Lalu klik di luar kotaknya, kita klik lagi di sini. Seleksi, ini adalah teras depan. Klik di luar kotaknya. Setelah itu ini kamar, klik di sini. Ini kamar tidur yang kedua, kamar 2, lalu klik di luar kotaknya. Klik di sini. Ini adalah kamar tidur yang ketiga. Lalu klik di luar kotaknya. Nah, ini tadi bukan teras depan tapi teras samping. Saya edit lagi. Klik di luar kotaknya. Setelah itu ini ruang makan. Ruang makan di luar kotaknya. Lalu ini adalah kamar tidur utama. Kamar atau kamar 4. Klik di luar kotaknya. Lalu ini adalah dapur. Lalu klik di luar kotaknya, klik di sini. Ini adalah gudang. Klik di luar kotaknya, lalu klik di sini. Ini adalah tempat cuci. Lalu klik di luar kotaknya. Ini adalah kamar mandi atau WC dapur. Saya singkat KM garis miring WC. Klik di luar kotaknya, klik lagi ini. Ini adalah kamar mandi atau WC kamar utama atau kamar 4. Saya singkat KM garis miring WC juga. Klik di luar kotaknya. Oke, lalu tekan enter. Ketika sudah selesai mengedit teksnya, saya rasa ini sudah semua selesai. Nah, ini bisa kita geser sedikit ke bawah. Seperti ini. Oke, setelah itu akan kita review singkat mengenai denah ini. Uh, ini adalah, oh ternyata ada yang lupa, yaitu dimensi secara keseluruhannya belum kita buat. Kita kembali ke tab dimensi ini, lalu tekan, kita aktifkan dulu layar garis bantu tadi, ini klik di lampunya ini, lalu tekan perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas, lalu klik di sini, arahkan ke samping, seperti ini, klik di sini, lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping sini, klik di sini, arahkan ke atas, ini, seperti ini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, dimensi secara keseluruhan untuk panjangnya 1600 atau 16 meter dan untuk lebarnya 1100 atau 11 meter karena ini dalam skala 1:100. Setelah itu baru kita review singkat denah rumah ini. Oke, di bagian depan bisa kita lihat di sini ada teras depan dengan ukuran 4 kali 2. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 4 kali 3. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 3,5. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 3. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 4 kali 5. Lalu ada musola dengan ukuran 2 kali 2. Lalu ada teras samping dengan ukuran 4 kali 2. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 3. Lalu ada ruang makan
dengan ukuran 5 kali 4. Lalu ada kamar tidur utama atau kamar tidur yang keempat dengan ukuran 4 kali 4 yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dengan ukuran 2 kali 2. Lalu ada dapur dengan ukuran 3 kali 3. Lalu ada tempat cuci dengan ukuran 2 kali 2. Lalu ada kamar mandi atau WC dapur dengan ukuran 2 kali 2 juga. Dan yang terakhir ada gudang dengan ukuran 2 kali 3. Nah, denah rumah ini untuk lebar keseluruhannya adalah 11 meter dan panjang keseluruhannya adalah 16 meter. Di sini saya buat untuk lebar keseluruhan di sini tertulis 1100 karena itu dalam skala 1:100 yang sama dengan 11 meter dan untuk panjangnya 1600 yang artinya 16 meter dalam skala 1:100. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.